Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Ibu akan membuat video pembelajaran mengenai pembahasan ada dua materi ya. Yang pertama itu ada materi perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal. Dan yang kedua itu nanti ada nilai dari bentuk aljabar. Nah, untuk materinya itu di sini ada tujuan pembelajaran, khususnya di perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal. Apa tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menghitung perkalian dan pembagian sesama suku tunggal. Untuk materi yang pertama, di sini ada perkalian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Nah, tentunya tadi juga kalian sudah tahu ya. Ibu mencontohkan ada contoh 1 dan contoh 2. Kedua-duanya juga sudah dibahas. Nah, bahwa ketika kalian menemukan 3A dikali 4B, langkah pertama yang harus dioperasikan itu yaitu kalau kita tidak tahu atau bingung, jabarkan dulu nih 3 itu akan sama dengan apa, yaitu 3 dikalikan A. Begitupun dengan 4B. 4B itu akan sama dengan 4 kali B. Jadi dijabarkan dulu yang ini. Nah, langkah selanjutnya kita cek nih di dalam persoalan itu adakah yang koefisien dan variabel. Nah, untuk koefisiennya itu yang mana? Yaitu 3 dan 4. Nah, langkah pertama yaitu kalikan nih koefisiennya. 3 kali 4 berapa? 12 ya. Nah, selanjutnya ketika koefisiennya sudah dioperasikan, sudah dikalikan, yang belum itu yaitu variabel. Variabelnya yang mana? Ada A sama B. Maka A kali B berapa? Yaitu AB ya. Maka hasil dari 3A dikali 4B itu adalah 12AB. Seperti itu. Nah, tadi juga disinggung kenapa nih A dikali B itu bisa dioperasikan, sedangkan di dalam penjumlahan atau pengurangan tidak bisa ya. Kalau misalkan dia tidak termasuk suku sejenis, dia tidak bisa dioperasikan. Tapi khusus untuk perkalian dan pembagian, walaupun ada yang tidak sejenis, itu bisa dioperasikan. Seperti itu. Memang seperti itu aturannya. Nah, sampai situ ya mengenai contoh yang pertama. Nah, langkah selanjutnya atau contoh selanjutnya itu adalah contoh kedua ketika kalian menemukan negatif 5x dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Ini kan di dalam kurung. Tandanya itu negatif 5x-nya itu ada dua kali ya. Ini satu, kedua dikalikan. Nah, operasinya juga sama kayak yang 3A dikali 4B, cuman yang membedakannya kalau yang negatif 5x itu hanya satu variabel, tapi ada dua seperti itu. Caranya sama, berarti kan kalikan koefisiennya dulu. Koefisiennya itu kan negatif 5 ya, di sini negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5 berapa? Positif 25. Kenapa positif 25? Karena negatif ketemu negatif, atau negatif dikalikan negatif, hasilnya pasti positif. Nah, ketika koefisiennya sudah dioperasikan, maka operasikan variabelnya, yaitu variabel 1 sama variabel 2. X kali X sama dengan X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2 atau X kuadrat? Karena jumlah variabelnya itu ada 2. Seperti itu. Itu untuk pembahasan yang perkalian. Coret-coretnya Ibu hapus dulu ya. Nah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya itu, bukan langkah selanjutnya ya, tapi materi berikutnya. Di sini masuk pada pembagian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai contoh pertama saja, namun yang contoh keduanya belum. Tapi untuk kaliannya biar lebih paham, Ibu akan jelaskan kembali mengenai contoh pertama. Nah, contoh pertama itu ketika kalian menemukan persoalan 20AB dibagi 4A, bagaimana? Ini caranya sama kayak pembagian pada umumnya, yaitu sama dengan 20AB dibagi 4A. Nah, ketika sudah seperti ini, coba nih lihat dulu koefisiennya.
koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel ya dibaginya. Sama seperti perkalian. Coba 20 dibagi 4 berapa? 4 bagi berapa yang hasilnya 25 ya? 5. Nah, kemudian ketika sudah koefisiennya nih dioperasikan, coba di sini variabelnya ada yang sama, tidak ada ya, A. Nah, coret nih, A dibagi A itu hasilnya 1 ya. Hasilnya 1, simpan di sini. Nah, B itu ada nggak temannya variabelnya? Nggak ada ya. Berarti ini tetap. Nah, ketika sudah dioperasikan dibagikan, variabel dengan variabel, maka tinggal dioperasikan nih. Tadi kan 20 bagi 4 itu 5. Ya, A dibagi A itu 1. Kemudian sisa B ya di sini. Maka 5 dikalikan 1 dikalikan B adalah 5B. Sampai sini paham? Nah, Ibu kenapa kok A dibagi A itu 1 nilainya? Kita misalkan aja A itu adalah 5 ya tadi. Di kelas itu A itu adalah 5. Nah, ketika 5 dibagi 5, berapa? Punya permen 5 terus dibagi 5. 1 ya. 1 kali 5, 5. Jadi seperti itu dimisalkannya. Nah, untuk contoh kedua, ini juga persoalan pembagian suku tunggal yang memuat variabel, cuman beda letaknya aja, beda konteksnya gitu ya. Kalau misalkan kalian menemukan negatif 4x kuadrat, kemudian dibagi pecahan 1 per 2x. Nah, gimana penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya, operasikan dulu nih yang pecahannya. Operasikan dulu. Operasikannya itu 1 dikali X, kemudian dibagi 2. Kan di dalam perkalian seperti itu ya. Nah, kita tuliskan kembali nih. Negatif 4x kuadrat dibagi 1 kali X, 1x ya. 1x itu akan sama dengan X. Kemudian dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya gimana? Ubah nih pembagian ini menjadi perkalian dengan cara seperti kayak yang pembagian yang suku banyak ya, yaitu nanti pecahannya itu yang ditulis itu kebalikannya. Negatif 4x kuadrat, kalau operasinya berubah menjadi kali, yang tadinya x dibagi 2, pecahan x dibagi 2 menjadi 2 dibagi x. Sampai sini paham? Nah, seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya nih, gimana? Operasikan nih. Negatif 4x kuadrat dikali 2. Negatif 4 dikali 2, negatif 8 ya. Negatif 8 dikalikan x kuadrat. Berarti negatif 8x kuadrat dibagi, tetap ya penyebutnya dibagi x. Langkah selanjutnya gimana? Kalau kalian bingung nih, pengoperasiannya jabarkan dulu nih, jabarkan. Negatif 8 ya. X-nya, variabelnya ada 2 ya. Dibagi X. Nah, coba nih. Sebetulnya kan di penyebut itu, X-nya itu sebetulnya ada koefisien juga ya. Nah, langkah pertama itu, coba operasikan dulu pembagian koefisiennya. Negatif 8 dibagi 1 ya. Di sini kan ada koefisiennya 1, yaitu negatif 8 tetap. Nah, di sini setelah koefisien berarti variabelnya. Ketika sudah variabelnya, coba cek nih. Ada yang sama. X dengan X ya. Sisa X bagi X itu kan 1 ya. Sisa X yang di sini ya. Sekarang negatif 8 dikali 1 dikalikan X, hasilnya negatif 8X. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, selain dari penjabaran ini, kalau nanti banyak nih, misalkan 8X pangkat 5, pangkat 6, terus di sininya pangkat 2, kalian bisa nih cara lainnya. Kalau pembagian gini, di dalam X itu kan berderajat 1, ya masih ingat ya, ada berderajat 1, 2, seperti materi yang sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, coba nih lihat variabelnya. Kalau X kuadrat itu kan berderajat 2. Nah, kalau X aja itu kan berderajat 1. Nah, caranya gimana? Derajatnya itu yang dikurangi saja. 2 dikurangi 1, 1 ya. Berarti sama ya hasilnya negatif 8X.
Seperti itu. Itu juga ada cara keduanya. Kalau nanti kalian kewalahan untuk menjabarkan saking banyaknya. Tapi kalau yang masih kayak gini mah bisa dijabarkan saja. Kemudian untuk selanjutnya masuk pada bagian C ya. Bagian C ini pembahasannya lebih ke kombinasi antara perkalian dan pembagian, khususnya di tunggal. Nah, untuk materinya itu adalah hitungan melibatkan kombinasi perkalian dan pembagian. Namanya kombinasi berarti ada kolaborasi ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh nih. Kalau misalkan kalian menemukan salah satu soal mirip-mirip seperti ini, bisa dikerjakannya sesuai dengan arahan yang Ibu jelaskan. Nah, misalkan ada 4Y kuadrat dibagi 6XY dikalikan 12X ya. Nah, langkah utama yang harus dikerjakan gimana? Yaitu diubah ya pembagian menjadi perkalian sama kayak yang tadi. Cuman bedanya kalau kalian menemukan ada dua suku tunggal yang dikalikan ya, nah dioperasikan yang diubah menjadi kebalikan dari pecahannya teh khusus suku yang pertama saja yang ini 6XY. Nah gimana? 4Y kuadrat dikalikan kebalikan dari 6XY itu berapa? Yaitu 16XY. Nah, coba di sini 6XY ya. 6XY. Sebetulnya 6XY itu sama dengan 6XY dibagi 1. Betul ya? 6XY dibagi 1 hasilnya berapa? 6XY ya. Nah, dibalikin. Kebalikan dari pecahan ini. Jadi 1/6XY ya. Sampai situ paham? Nah, kebalikan dari 6XY dibagi 1 itu ya pasti 1 dibagi 6XY. Kemudian dikalikan 12X. Nah, langkah selanjutnya gimana? Operasikan ya. 4Y kuadrat dikalikan 1 dikalikan 12X ya. Ini kan 1 nggak ditulis, harusnya mah ditulis. 4Y kuadrat dikalikan 1 dikali 1 dikali 12X seperti itu. Kemudian dibagi penyebutnya 6XY. Nah, coba nih 4Y kuadrat dikali 1 dikali 12 berapa? 4 kali 12 berapa? 48 ya. 48. Kemudian ketika koefisiennya sudah dioperasikan, variabelnya yang belum ya, Y kuadrat dikalikan X, berarti Y kuadrat X atau sama dengan XY kuadrat dibagi 6XY. Nah, setelah itu pembagiannya seperti pada umumnya ya. Operasikan dulu nih koefisiennya bisa dibagi atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya baru ke variabel. 48 bagi 6 berapa? 8 ya. 8 kali berapa yang hasilnya 6 kali berapa yang hasilnya 48. Tentu 8 ya. 8 kali 6 ya 48. Nah, ini yang baru koefisiennya dapat 8. Coba dilihat lagi nih mengenai variabelnya XY kuadrat. Ada XY kalau dijabarkan kayak gimana? Kayak tadi ya. 48 X. X-nya kan 1 ya. Dikalikan Y kuadrat berarti Y dikali Y ya. Jadi Y-nya itu ada 2. Aduh. Nih ibaratnya Y ya. Ternyata susah nulis di sini tuh. Dibagi 6XY. Tadi kan 48 dibagi 6 itu kan hasilnya 8 ya. 8. Anggaplah ini 8 ya. Kemudian variabelnya ada yang sama tidak ada ya. X dibagi X itu kan 1. Ya dibagi 1 juga Y. Bisa 1Y ya. Nah 8 kali 1 kali 1 kali Y 8Y. Seperti itu ya.
Nah, di sini ada catatan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ketika operasi bagi menjadi kali khusus persoalan yang di sini, yang berubah hanya pada suku pertama saja menjadi kebalikan dari bilangan tersebut. Jadi yang tadi, suku pertama tuh yang ini saja. Memang ada suku pertama yang di awal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, khusus pada materi perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal itu di sini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan. Kurang lebih pengerjaannya pasti sama kayak contoh-contoh yang Ibu sudah jelaskan. Ada 3 soal. Ya, seperti itu. Nanti silahkan tulis. Insya Allah nanti besok dibahas. Selanjutnya itu masuk pada materi nilai dari bentuk aljabar. Tujuannya itu yaitu peserta didik dapat menghitung nilai bentuk aljabar yang efisien dengan menggunakan perhitungan aljabar. Nah, untuk nilai dari bentuk aljabar ini sangat mudah ya, karena apa? Nilai dari variabelnya itu diketahui. Jadi, kalau misalkan variabelnya XY-nya itu diketahui berapa gitu. Nah, di sini ada contoh pertama ya. Jika misalkan X itu negatif 5 dan Y itu sama dengan 4, tentukanlah nilai dari Y 7. X dikurangi 6X dikurangi 2Y. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada dua penyelesaian ya, ada dua cara. Kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua. Nah, untuk cara pertama itu yaitu langsung disubstitusikan aja gitu nilai-nilainya tanpa dioperasikan. Kalau yang cara kedua itu disederhanakan dulu bentuknya, baru disubstitusikan. Ya, seperti itu. Nah, untuk cara pertama itu 7X dikurangi 6X dikurangi 2Y. Nah, eh, Ibu mohon maaf sebelumnya ya, yang sudah disebar ke kalian. Yang cara pertama itu ada salah perhitungan, jadi nanti mohon diperbaiki. Nah, pas tadi Ibu cek itu, ternyata ada beberapa yang keliru, ada beberapa yang salah. Nah, untuk yang benarnya yang seperti ini ya, di video gitu. Nah, kembali lagi ke topik, 7X dikurangi 6X dikurangi 2Y. Maka X dan Y-nya itu nanti dimasukkan saja langsung ke variabelnya. 7X itu kan X-nya negatif 5 ya, 7 dikalikan negatif 5, kemudian dikurangi 6X, 6 dikalikan negatif 5. Nah, dikurangi 2Y, Y-nya itu kan 4, jadi 2 dikalikan 4. Nah, maka akan sama dengan, operasikan nih, 7 dikali negatif 5, negatif 35, dikurangi 6 dikalikan negatif 5, hasilnya apa? Negatif 30. Kenapa negatif? Karena positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian dikurangi 2 kali 4, 8 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dioperasikan. Untuk yang pertama harus dioperasikan itu yang di dalam kurungnya dulu. Nah, ini kan negatif 35 ya. Nah, di sini ada di dalam kurungnya negatif 30. Coba biar eh, enakan pakai tulisan. Nah, ini kan negatif 35 ya. Ini mah kan ibaratnya tunggal gitu meskipun ada dalam kurungnya. Nah, yang dioperasikan itu yang ini ya. Negatif 30 dikurangi negatif 8. Berapa hasilnya? Negatif 38. Jadi kalau misalkan kalian punya hutang 30, maka hutangnya ditambah lagi 8 gitu. Jadi hutangnya kan ini ya, eh, menambah jadi negatif 38. Nah, langkah selanjutnya ini negatif ketemu negatif itu kan positif ya. Negatif 35 ditambah 38 hasilnya 3. Punya hutang 35 dibayar 38. Jadi hutangnya terbayarkan malahan lebih. Jadi hasilnya positif 3. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua itu disederhanakan dulu ya, eh, si bentuk aljabarnya itu ke paling sederhana gitu. Ini kan ada 7X dikurangi 6X dikurangi 2Y. Coba nih lihat ada gak suku sejenisnya, bisa dioperasikan atau tidak? Bisa ya. Nah, karena di sini ada tanda kurang ya, itu ini itu
Kalikan ya kemarin yang kata ibu. Negatif kali positif 6x hasilnya negatif 6x. Negatif kali negatif 2y hasilnya positif 2y. Seperti itu ya, paham ya? Kenapa ini jadi beda operasinya gitu. Jadi yang aturan dalam pengurangan bentuk aljabarnya dipakai ya. Jadi diubah dulu menjadi penjumlahan, kemudian dikalikan gitu. Kemudian karena di sini suku sejenisnya sudah terurut, yaitu 7x dikurangi 6x, maka operasikan saja 7x dikurangi 6x berapa? 1x ya. 1x ini setara dengan x-nya aja gitu. Kemudian ditambah 2y. Kalau 2y kan tetap karena tidak ada suku sejenis yang sama dengan 2y. Udah nih, udah sederhana ya. Yang tadinya 7x dikurangi 6x dikurangi 2y, sekarang sudah paling sederhana bentuk aljabarnya. X ditambah 2y. Nah, ketika sudah sederhana, sesederhana mungkin, maka substitusikan nilai x dan y-nya. X-nya itu negatif 5 dan y-nya itu adalah 4. Berarti kalau x kan negatif 5 nih, ditambah 2y. 2 dikalikan 4. Nah, kemudian dioperasikan. Negatif 5 ditambah 2 kali 4, 8. Nah, sekarang negatif 5 ditambah 8 berapa? 3 ya. Jadi caranya sama. Nilainya sama. Hasilnya sama. Baik itu cara satu maupun cara dua. Tergantung kalian dalam pemilahannya. Kira-kira mana nih yang paling gampang. Kalau menurut ibu mah biar gak pusing penyelesaiannya karena banyak perhitungan, mending pakai yang cara kedua aja. Jadi ilmu operasi bentuk aljabarnya dipakai. Yang tadinya bentuk aljabarnya banyak diubah menjadi ke yang paling sederhana mungkin. Lalu nanti dimasukkan nilai-nilainya. Seperti itu ya. Kalau saran dari Ibu. Nah, sama kayak materi sebelumnya ya, di sini juga ada latihan. Hanya ada 2 latihan aja, tinggal disubstitusikan. Boleh mau cara 1, mau cara 2. Itu gimana kalian? Nanti bisa dikerjakan ya. Jadi nanti untuk tugas latihannya berarti ada 5 soal. 3 soal di yang pembahasan pertama yang tadi yang perkalian dan pembagian bentuk tunggal dan di bentuk dari nilai aljabar ya. Yang ini ada 2 jadi ada 5. Nah mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam menyampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.